Yawning, I'm never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita lagi bahas-bahas soal SKB. Nah, di video kali ini aku kasih yang spesial untuk kalian karena aku akan ngebahas tuntas tentang puskesmas. Tapi sebelum kita ke latihan soalnya, lebih baik kamu tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya merupakan pengertian dari A. Rumah sakit, B. Klinik, C. Puskesmas, dan D. Badan praktek swasta. Nah, jadi di soal mengatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Lalu juga lebih mengutamakan upaya promotif dan upaya preventif di wilayah kerjanya. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal yang mengatakan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, lalu juga menyelenggarakan UKM dan UKP. UKM itu upaya kesehatan masyarakat dan UKP itu upaya kesehatan perseorangan. Itu termasuk pengertian dari puskesmas. Jadi jawabannya C ya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Pusat Kesehatan Masyarakat diatur oleh A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, puskesmas itu diatur oleh PMK Nomor 43 Tahun 2019. Jadi jawabannya B. Jadi kamu hafal mati ini ya. Puskesmas itu diatur oleh PMK nomor 43 tahun 2019. Sedangkan kalau kita pilih jawabannya A, PMK nomor 75 tahun 2014, itu sudah tidak lagi karena dulu memang puskesmas itu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014. Tapi sekarang kan sudah diupdate lagi dengan menggunakan aturan PMK nomor 43 tahun 2019. Jadi jangan lagi kalian menjawab dengan jawaban A, tetapi harus dengan PMK nomor 43 tahun 2019. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya merupakan pengertian dari A. Sistem informasi puskesmas, B. Akreditasi puskesmas, C. Registrasi, dan D. Upaya kesehatan puskesmas. Jadi di soal mengatakan bahwa suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dan melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran. Nah, kalau kalian ketemu kata kunci seperti soal di atas ini yang mengatakan bahwa tatanan yang menyediakan informasi itu merupakan pengertian dari sistem informasi puskesmas. Oke, coba kita lihat saja di PMK nomor 43 tahun 2019. Apakah pengertian sistem informasi puskesmas suatu tatanan yang menyediakan informasi? Ini saya sudah download PMK nomor 43 tahun 2019. Nanti kalau kalian mau download,
klik aja link di bawah yang ada di description box karena saya akan lampirkan di situ. Nah, di sini mengatakan di poin ke-11, sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. Jadi, semua itu sudah diatur di PMK nomor 43 tahun 2019. Jadi kalian pahami aja nanti PMK nomor 43 tahun 2019. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk syarat mendirikan puskesmas kecuali A. Lokasi, B. Ketenagaan, C. Ketersediaan, D. Bangunan, E. Prasarana. Jadi yang termasuk syarat mendirikan puskesmas itu ada banyak ya. Lokasi itu termasuk syaratnya. Ketenagaan juga termasuk syarat kayak ketenagaan kesehatannya kayak gitu. Lalu bangunan juga dan prasarana juga. Jadi jawaban yang tidak itu ialah C, ketersediaan. Kalau kita cek di PMK nomor 43 tahun 2019 itu terlampir di bab 3 persyaratan pasal 10 ayat keempat. Di situ mengatakan bahwa puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Jadi jawaban yang cocok ialah ketersediaan. Kan yang di soal ditanya itu kecuali. Ketersediaan tadi tidak ada terlampir di pasal 4. Di pasal 4, di pasal 10 ayat 4 ya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Persyaratan ketenagaan kesehatan sesuai yang dimaksud pasal 10 ayat 4, puskesmas harus memiliki kecuali A. Dokter gigi, B. Sanitarian, C. Farmasi, D. Bidan, dan E. Radiologi. Nah, di sini yang ditanya ialah persyaratan ketenaga kesehatan yang sesuai dimaksud pasal 10 ayat 4, puskesmas harus memiliki. Jadi yang harus banget yang ada di puskesmas gitu. Oke, kita langsung cek aja di PMK nomor 43 tahun 2019. Itu ada terlampir di pasal 17. Nah, di pasal 17 ayat 2 di situ ada mengatakan bahwa puskesmas harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-kesehatan. Nah, jenis ketenaga kesehatan lainnya bagaimana dimaksud di ayat 2 huruf B, paling sedikit terdiri atas perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan itu kayak kesehatan lingkungan kayak gitu, sanitarian. Kalau E nutrisionis itu kayak gizi, dan F tenaga apoteker dan farmasi, dan ahli teknologi laboratorium medik jadi kayak analis kayak gitu ya. Nah, kita coba cocokkan ke soalnya. Tadi dinyatakan bahwa dokter gigi harus ada ya. Lalu sanitarian juga harus ada, farmasi juga harus ada, bidan juga harus ada. Jadi jawaban yang cocok ialah E, radiologi. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan puskesmas harus memperhatikan A. Kemandirian masyarakat, B. Jujur, C. Adil, D. Luas, dan E. Rahasia. Di sini jawabannya itu ialah A. Kemandirian masyarakat. Jadi di PMK nomor 43 tahun 2019 di situ menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan puskesmas harus memperhatikan prinsip-prinsip meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan kesinambungan. Jadi yang termasuk tadi yang disoal itu ialah kemandirian masyarakat. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Lambang puskesmas yang berbentuk segi 6 heksagonal melambangkan arti A. Pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif, B. Pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, C. Pengabdian luhur puskesmas, D. Sebagai tempat wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan. Nah, jadi di sini yang ditanya itu ialah
lambang yang berbentuk segi 6 heksagonal. Sekarang kan lambang terbaru dari puskesmas itu yang kayak tambah kayak gitu, terus dikelilingi dengan berbentuk segi 6 heksagonal. Nah, ini saya lampirkan fotonya. Nah, fotonya itu seperti ini ya, yang warna hijau itu. Jadi kalau bentuk segi 6 heksagonal tersebut melambangkan 3 makna, yaitu keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Seperti yang di soal sebelumnya tadi kan puskesmas itu mempunyai 6 prinsip kayak gitu. Lalu makna yang kedua itu pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dan yang ketiga itu pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas di wilayah kerjanya. Jadi kita cocokkan mana yang tadi yang ketiga itu yang ada di option A, B, C, D, E. Ternyata jawabannya itu ialah B. Pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Nah, jadi kalian bisa pahami lambang-lambang puskesmas dan maknanya apa-apa saja. Kalian boleh lihat di gambar ini. Dan kalau kalian mau, kalian bisa download file yang saya cantumkan di description box. Di situ sudah lengkap di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Di situ sudah lengkap tentang puskesmas semua, baik itu lambang, baik itu sistem kerja, baik itu prinsip-prinsip yang ada di puskesmas dan lain-lain. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu, orang lain, dan orang sekitar kamu. Dan saya harap kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di seleksi kompetensi bidang nantinya. Dan jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan share video ini ke seluruh teman-teman kamu. Oke, thank you for watching. Bye-bye.